Lawan ini anak wadah kuliah yang bisa mula film, bisa memoto, lawan juga bisa berdakwah. Oh, nyaman aja tuh kuliah aja di Fakultas Dakwah. Let's join us with 107.7. Halo teman-teman, daripada baca sendirian, mendingan gabung yuk sama Rafada FM di acara musik pilihan Rafada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Halo sahabat Rafada, selamat siang, selamat sore juga nih buat kalian yang selalu setia mendengarkan 107.7 FM Radio Fakultas Dakwah, Radio Pendidikan, Informasi, Hiburan dan juga Keislaman yang tentunya selalu mengudara dari lantai 3 Gedung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4,5 Kota Banjarmasin. Idi, seneng banget nih Ami kembali menjumpai ruang dengar sahabat Rafada semua, tentunya di program sore setiap hari Senin kita yang selalu dinanti-nanti oleh sahabat Rafada semua, yakni sebuah program acara yang berkolaborasi dengan organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari. Tapi sebelum kita masuk ke program acara, kita temu kangen dulu deh. Pasti sahabat Rafada udah kangen banget kan ya dengan suara saya. Iya, ini Ami balik lagi, comeback again untuk menemani ruang dengar sahabat Rafada di siang hari ini setelah ya 1 minggu lah ya kita tidak bersua di udara nih sahabat Rafada. Kangen banget. Yakin deh, pasti sahabat Rafada juga kangen kan ya dengan Ami. Yaudah, kita pecahin celengan rindunya hari ini ya. Dan hari ini Ami bakalan meng-announcing program acara sahabat Rafada semua yang udah dinanti-nanti setiap minggu, pastinya selalu dinanti oleh masyarakat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang setia selalu mendengarkan 107.7 FM, yakni Podcast Mas atau Podcast Mahasiswa oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Yang hari ini mereka nggak ngajak diri mereka sendiri, gimana sih? Maksudnya nggak ngobrolin tentang diri mereka sendiri aja nih sahabat Rafada, karena mereka juga ngajak join nih dari orgamawa lainnya yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yakni Lembaga Dakwah Kampus Ashifa dalam tema Ngobrol Bareng LDK Ashifa. Podcast Mas kali ini nih sahabat Rafada bakalan di-hosting oleh saudari kita, saudara. Salah sebut lagi nih. Kayaknya udah kelamaan gak ini deh ya sahabat Rafada, nggak siaran, Ami jadinya belepotan nih, sorry ya. Nah, kali ini host kita adalah Alia Izet. Ini agak susah nih ya bro, namanya nih agak unik nih. Bekovic, gimana sih ngomongnya? Bekovic? Ya, bisa. Oke, bisa, berarti belum bener nih. Anza, yang nanti kalian kenalan lebih jauh aja deh sama hostnya ya, habis ini nih sahabat Rafada. Terus juga ada bintang tamu 2 orang sekaligus, yang kalau sahabat Rafada lihat dari postingan Instagram kita, yakni ada
Firdaus Nurzikrullah sama Muhammad Afif yang merupakan anggota LDK Ashifa sama Ketua Umum LDK Ashifa periode 2022-2023. Wah, ini fresh kayaknya nih ya. Baru aja dilantik kayaknya ini. Nah, makanya kita mau kenalan lagi nih lebih jauh gimana sih LDK Ashifa periode yang akan datang ini dan kira-kira apa aja vision mereka untuk LDK Ashifa selama satu periode ke depan. Jangan kemana-mana sahabat Rafada, tetap stay tune aja terus di 107.7 FM Rafada. Tanpa berlama-lama lagi nih ya sahabat Rafada, di podcast Mas atau podcast mahasiswa edisi Senin 15 Agustus 2022 kali ini, langsung aja deh kita serahin ke hostnya, yakni Aliyah, Izet, bla 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 Anza ya. Takut salah ngomong lagi nih saya sama nama orang. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di 107.7 FM Rafada, radio pendidikan, informasi, hiburan, dan keislaman yang berada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, tepatnya di lantai 3 Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Alia Izet Begovic Anza, atau biasa dipanggil dengan Izet. Saya mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Angkatan 2020. Tentunya, di setiap hari Senin ini, kalian akan bertemu bersama kami dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi atau biasa disingkat dengan DEMA FDIK, UIN Antasari, Banjarmasin. Di dalam program podcast Mas Mahasiswa atau disingkat menemani ruang dengar sahabat Rafada kurang lebih 1 jam ke depan. Oke, selanjutnya kita akan ngobrol bersama 2 narasumber kita yang hadir pada hari ini, yaitu ada Bang Muhammad Afif yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum LDK Ashifa, dan ada Bang Firdaus Nurzikrullah, salah satu anggota LDK Ashifa, untuk menemani kehadiran Ketua Umum LDK Ashifa di ruang Rafada ini. Nah, biar makin penasaran nih untuk pembahasan kita pada hari ini, mari kita sama-sama dengarkan iklan yang mau lewat dulu nih. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan. Halo teman-teman yang berada di luar sana, kembali lagi bersama saya di Podcast Mas. Nah, pada episode kali ini, Podcast Mas mengusung tema Ngobrol Bareng LDK Ashifa bersama Ketua Umum dan salah satu anggota LDK Ashifa. Oke, langsung saja kita lanjut perkenalan dari jurusan mana, kemudian angkatan berapa, dan tempat tinggal di mana dari Ketua Umum terlebih dulu. Masya Allah. Untuk nama Ulun Muhammad Afif dari jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2020 dan sekarang beralamat di Jalan Kelayan A. Oke, biasanya dipanggil siapa ini? Afif. Afif. Jadi saya manggil Bang Afif gitu aja yang bisa. Oke. Kemudian Bang siapa? Firdaus nih dipanggil bisa dari jurusan mana, kemudian angkatan berapa dan alamat dari mana? Nama ulun Firdaus Nurzikrullah dari jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2020. Sama seperti beliau nih, kami selokal gitu. Oke. Dan asal Kota Banjarmasin lah. Kota Banjarmasin lah. Kemudian biasa dipanggil apa sih Bang Firdaus nih? Bisa Firdaus, bisa Nurzikrullah, bisa Nurzikrullah, bisa Daus, semuanya. Bang Daus aja lah gitu. Oke, selanjutnya nih kembali ke pertanyaan gue ya. Yang pertama nih kepada Bang Afif, kesibukan yang sedang dijalani sekarang ini apa aja sih?
Untuk kesibukan sih sama seperti mahasiswa biasa juga untuk kuliah karena kan belum masukan kuliah nih. Iya. Untuk kesibukan ya mempersiapkan LDK ini untuk kedepannya bagaimana itu nah. Masih mencari planning A, B, C dan lainnya. Tapi kalau planning ini sudah direncanakan nih mungkin ya? Belum lagi. Belum banget. Belum Oke. benar itu nah. Oh belum. Yang pasti ada lah. Ada gitu. insyaallah ada. Kemudian nih kesibukan yang sedang dijalani Bang Daus nih apa aja? Untuk saat ini kan karena masih kuliah kan belum masuk kan, masih belum masuk. Jadi ya organisasi tetap jalan lah. Jadi kesibukannya organisasi. Organisasi aja saat ini ya. Iya. Kalian belum. Lain-lain lah. Ya. Iya. Gitu lah. Jadi tunggu ada perkuliahan ini mungkin makin tambah sibuk mungkin ya. Sibuk kuliah lagi. Kemudian nih pada Bang Afif, bagaimana tanggapannya nih untuk kuliah offline saat ini? Gimana perasaannya? Untuk kuliah offline saat ini tentunya sangat berbeda banget lawan online gitu kan. Sangat bersyukur benar ada offline nih supaya lebih nyaman untuk bertatap muka dengan para dosen gitu. Kemudian gimana rasanya nih? Bahagia benar, Alhamdulillah bahagia banget. Saling tatap muka dan melihat wajah-wajah tampan dan cantik-cantik. Kemudian nih kepada Bang Daus, bagaimana nih tanggapannya untuk kuliah offline saat ini? Tanggapannya ya bersyukurlah kaitan dalam artian alhamdulillah di tahun ini itu offline dan sebelumnya kami ya angkatan online pula. Angkatan ya. virus. Saya pun juga angkatan online juga waktu itu ya. Nah, angkatan virus jadi semester pertama, semester kedua itu kan masih online dan rasanya belum jadi mahasiswa gitu. Merasa jadi belum mahasiswa karena online gitu. Nah, tapi setelah semester 3, semester 4, semester 3, 4, 5 insyaallah nih merasa jadi kayak mahasiswa offline. Kayak nikah offline gitu. Jadi rame Bang, banyak kawanan. Perasaannya gimana nih? Bahagia atau biasa-biasa aja gitu? Bahagia banget ya. Bahagia banget. Insyaallah. Banyak melihat. Alhamdulillah. Kemudian kepada Bang Afif nih, organisasi yang sedang dijalani selain LDK Ashifa ada? Ada 2. Yang pertama itu ada 3. Ada 3. Yang pertama itu ada kesibukan di studio Majelis Talim. Yang kedua ada di Kepala Departemen Sosial dan Keagamaan di Himpunan Mahasiswa Manajemen Dakwah. Yang terakhir itu ini, yang baru nih jadi Ketua Umum LDK Ashifa. Bisa dijelasin nggak dari ketiga organisasi itu apa aja ya dilaksanakannya gitu? Program kerjanya maksud. Oh ya, untuk yang pertama tadi di Majelis Talim, Ulun sebagai tim multimedia dari Majelis Talim Bani Ismail Banjarmasin, ya sebagai operator lah gitu kan. Yang kedua jadi Kepala Departemen Sosial dan Keagamaan di Himpunan Mahasiswa Manajemen Dakwah pada tahun ini gitu. Dan yang ketiga itu tadi jadi Ketua Umum LDK Ashifa yang baru sekali. 2 hari. 2 hari yang lalu ya. Masih hangat-hangatnya gitu. Masih anum. Kemudian kepada Bang Daus nih, organisasi yang sedang dijalani selain LDK Ashifa apa aja nih? Nah iya tadi. Ya ada berapa lah? 3, 2 mungkin. Jadi yang pertama LDK tadi kan LDK ini sudah mulai tahun semalam. Yes. Jadi sama lawan beliau ini kan membersamai. Bersama-sama. Nah, ya. Yang kedua HMJMD. Di HMJMD selaku Ketua Umum dan kayaknya itu aja selama ini. Tapi main banyak lah ya. 2 atau 3 tadi? 2. Oh, main sibuk. Apalagi nih kuliah bakal ada nih bulan September nih. Ya, mulai sudah. Pertanyaan selanjutnya, berbicara tentang LDK Ashifa nih, kira-kira LDK itu organisasinya seperti apa sih untuk Bang Afif dulu? Ya, seperti mungkin para pemirsa Rapada juga pernah mendengar sih dari Ketua Umum sebelumnya gitu, bahwa LDK Ashifa itu adalah sebuah organisasi kemahasiswaan intrakampus yang pastinya kan yang terdapat di tiap-tiap perguruan tinggi di Indonesia tentunya kan. Organisasi ini LDK Ashifa itu bergerak
dengan bernapaskan Islam sebagai asasnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis sebagai landasan hukum. Masya Allah. Bisa dijelaskan nggak seperti apa contohnya gitu LDK Ashifa ini? Salah satunya mungkin. Untuk program kerjanya itu sendiri lebih ya ada Islamnya gitu kan. Oh iya. Dakwah, Ada ya. majelis talimnya. Wah, pelatihan berdakwah. pelatihan. Masya Allah. Penerus Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi wasallam. Kemudian nih khusus Bang Afif, pertanyaannya adalah dengan bergantinya kepengurusan LDK, gimana sih rasanya jadi ketua umum LDK Ashifa nih? Senang. Masya Allah. Siapa yang tahu ini? Untuk rasanya ya bersyukur alhamdulillah, orang-orang memberi kepercayaan terhadap ulun gitu nah. Diusahakan semaksimal mungkin jadi ketua umum. Sebelumnya tuh dasar kadada niat dan kadada terlintas di perasaan ataupun hati jadi ketua umum tiba-tiba. Jadi ini hitungannya tuh kayak dadakan. Namun dadakan itu datangnya dari mana sih gitu? Mungkin dari dukungan orang tua ataupun teman-teman gitu? Yang pastinya ada dukungan kedua orang tua. Tapi kadada nang bisilah mah ulun nak jadi ketua umum kadada itu adalah. Artinya kan mujasidin mun seorang ada anu aja bismillah itu nasa lagi bermanfaat lan orang gitu mujasidin. Oke, Masya Allah. Kemudian nih kepada Bang Afif, apa yang akan dibawa untuk kepengurusan baru ini? Untuk kepengurusan tahun ini ulun kada hendak melupakan juga lawan yang terlebih dahulu katanya, karena program sebelum-sebelumnya alhamdulillah sangat-sangat luar biasa dan baik gitu nah. Jadi ulun ini tinggal menjaga, merawat gitu nah. Untuk yang ada masalah yang ada hanyar-hanyar aja ini kan karena tunggu aja coming soon Mungkin kan. nanti aja. Iya, betul. Selama Nanti ini aja. mengikuti periode sebelumnya mungkin lah. Insyaallah. Iya. Kemudian nih apa yang akan membedakan kepengurusan LDK periode kemarin dengan periode sekarang nih? Untuk Bang Afif nih. Untuk periode kemarin itu masih ada sebagian kawan-kawan yang mungkin belum aktif karena mungkinnya ada kesibukan di lain gitu nah. Tapi mudah-mudahan dengan tahun ini dengan adanya kami nanti open rekrutmen akan datang nih, mudah-mudahan ya anggotanya ya mempererat silaturahmi lah pastinya. Itu kan tujuannya untuk tercapainya tujuan di organisasi LDK ini nah, tentunya itu Pak. Apakah ada perbedaannya nih dari online dan sekarang ini nih? Oh iya. LDK Ashifa? Online lah. Ngalih online kah? Ngalih offline? Organisasi. Saya Ngari online. Tanya dulu dah. online lah. Iya. Soalnya kada tetamu lah, sulit untuk Ya, mungkin dijangkau. kan cuma kabar-kabaran di WA aja loh. Ya, Jadi susah koordinasi. rapat-rapat di Google Meet misalkan. Jadi misalkan 10 orang paling 3 orang kan Kadang- gitu kalau online kan, tapi kalau offline bisa gitu saling tata krama kan gitu. Ya, kadang lelet juga ada Iya, juga iya, orangnya betul juga ngalih ya gitu. Kemudian kepada Bang Afif lagi nih, dampak apa sih yang akan diberikan LDK Ashifa kepada mahasiswa FDIK nih? Masya Allah. Ya, untuk dampak mahasiswa di FDIK nanti kami mudah-mudahan kita memberikan contoh yang baik-baik karena di program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun ini gitu nah. Ya, Amin. gitu sih. Amin. Ya. Oke, mungkin masih ada 5 menit lagi ya bertanya sedikit-sedikit nih. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya adalah keuntungan ikut organisasi LDK Ashifa apa nih Bang Afif? Jelas benar yang saat ini ulun dapat keuntungan dari ikut LDK Ashifa ini itu yang pasti kan ada relasi dari kawan-kawan bukan hanya dari satu angkatan, bahkan kita sampai ada relasi bakawanan ke atas lagi gitu nah, abang-abang yang terlebih dahulu gitu nah. Alhamdulillah itu yang pasti dirasakan gitu nah. Kemudian kepada Bang Firdaus nih apa sih keuntungan ikut organisasi LDK Ashifa? Mungkin menambahkan sedikit, mungkin sama apa yang kata Bang Ketum. Bang Ketum. Bang Ketum tadi kan relasi lah utamanya. Akan tetapi kan LDK Ashifa di sini kan berasaskan keislaman kan. Iya, Dalam artian di fakultas manapun pasti LDK itu lembaga dakwah yang mana membawa hawa-hawa Islam. Dalam artian di dalamnya pun akan mempelajari, khususnya di dakwah lah, pelajari bagaimana syiar dakwah,
Terus pelatihan-pelatihan keislaman seperti tilawah, tahsin. Nah, seperti itu. Jadi yang belum pernah belajar jadi belajar. Sehingga keluar dari LDK Ashifa dalam artian demis daripada LDK Ashifa mungkin mengenali, mungkin bisa atau setidaknya mengetahui kan gitu. Pengalaman Ya. Nah, seperti itu. dari saya dengar tadi kan kata Bang Daus ada tilawah atau ada dakwah berceramah nih. Mungkin salah satu dari itu adakah sih yang lebih suka gitu? Dari pribadi. Ya, dari pribadi. Kalau saya pribadi ya lebih kepada tilawah lah. Lebih tilawah. Nah, karena tilawah itu mulai dari 1 MTS sudah mulai belajar. Berarti ini bisa di habis nih di akhir-akhir nih, mungkin di akhir podcast nih bisa 1 ayat mungkin bisa dia. Nah, tadi ya itulah. Tapi kan banyak lagi kan, kita tidak bisa hanya fokus satu belajar itu aja kan, tapi banyak yang lain. Karena kita belajar yang banyak tadi nantinya akan membawa pengaruh yang baik lah untuk di luar nanti. Semoga aja amin. Kepada Bang Afif nih, dari salah satu mungkin dari tilawah ataupun tartil dan ceramah itu salah satu yang lebih disukai apa sih menurut pribadi Bang Afif? Tahsin. Wah, kurang lebih aja lah kayak itu nah. Jadi kau aja mencontohkan gitu nah. Kayak itu kau aja. Tilawah aja gitu. Nanti bisa dicontohkan sekali lah, mungkin 1 ayat atau 2 ayat mungkin lah. Jadi ingat lah. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya adalah, pernah nggak sih LDK ngestak atau tegana gitu kepengurusannya selama corona kemarin nih, Bang Afif? Ada. Untuk LDK ini kayaknya pernah. Ya, selama pandemi mungkin karena susah pandemi, benar itu. mungkin jadi pandemi dan orang-orangnya pun kan pulang kan online pada saat itu. Jadi karena LDK ini pelatihan dalam bentuk pelatihan, dalam artian perlu praktek kita Jadi tidak bisa hanya teori kayak ini cara berceramah atau cara pelatihannya ini kan ada prakteknya nih. Nah, jadi LDK ini ya perlu praktek tadi kayak model tilawah, tahsin, public speaking. Nah kan jadi ngestak jadi pada saat corona. Tapi nih pada saat ngestak itu ada nggak sih kepikiran mungkin ada sistem baru nih bagaimana caranya supaya masih berkembang ini LDK Ashifa nih pada saat ngestak nih? Ada nggak sih misalnya lewat WA mungkin gitu nah? Untuk pada saat kemarin itu belum ada, masih ya vakum seperti itu. Jadi setelah didiskusikan mungkin lebih lanjut pas para akhir-akhir corona itu kan mulai ada offline sedikit, itu nanti online. Nah itu mungkin akan dicampur seperti misalkan pembacaan apa itu dibukakan dijadikan online seperti itu. Jadi aktif lah. Aktif, tapi lebih kepada offline lah LDK Ashifa ini bukan online. Jadi menunggu di akhir-akhir para hampirnya vaksin gitu. Nah bisa itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kepada Bang Afif khususnya, cara membangkitkan semangat anggota supaya berjalan aktif lagi apa? Untuk membangkitkan semangat kawan-kawan ini banyak caranya kayak itu. Banyak cara. Wah, ya, bisa nih saling dekat-dekat gitu lah amunnya, kayak ada pendekatan lawan anggota kayak Pak Mas untuk koordinasi yang baik gitu. Nah itu salah satunya yang pasti benar tuh ya dekat lah dengan anggota kayak itu. Yang pasti kita harus mengenal anggota dulu ya. Jadi jika dekat tuh nyaman berurusan gitu. Bukan hanya karena tuh tahu namanya aja gitu nah. Mungkin kisah-kisah sama kawan-kawan lah, sifat-sifatnya tahu kayak itu nah kelakuan gitu. Jadi kawan bawaan dibaliknya. Oke, iklan. Baiklah, jangan kemana-mana teman-teman yang di luar sana, tetap stay tune setelah tayang iklan ini.
مكة حبيبي نوره سطع المدينة. Bang Daus nih, ada penyampaian? Untuk mahasiswa baru, khususnya yang akan mengikuti PBAK nanti ya, PBAK LDK Ashifa deh. ya nanti kan itu mahasiswa kan, Iya. yang ingin bergabung di LDK Ashifa, dipersilahkan gitu. Dalam artian kami open aja, dan bagi kalian yang mungkin lulusan pondok kan bisa ingin memperdalam, dalam artian Mau melatih skill, merapatkan keanggotaan, Maupun merapatkan kekeluargaan. bisa. Iya. Nah itu insya Allah dari LDK Syifa kami menerima gitu. Oke. Itulah. Kemudian pada sahabat Rafada, jika ada pertanyaan mungkin yang masih ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada Rafada di Facebook, kemudian di Instagram juga, maupun di WA Rafada, ada nantinya di Instagram beserta nomor WA-nya nanti. Namun ada beberapa komentar dari Instagram Rafada UIN ya. Yang pertama adalah dari @mibrahim38256 bertanya nih, kalau boleh tahu apa sih motivasi Sakira banyak yang masuk LDK Ashifa nih? Tentunya kembali ke pertanyaannya dari penanya tadi. Sebenarnya tadi Ibrahim. Wah itu seperti kayak ulun juga waktu awal-awal masuk LDK tuh tertarik benar tuh di masalah ya yang berbau agamanya kayak itu nah. Nah jadi itu mungkin yang mulai tertarik di LDK ini lah lebih menonjol. Oke, Bang Daus. Ya mungkin kita sama-sama kembali lagi kepada yang mau ikut, dalam artian yang membuatnya tertarik itu kami hanya bisa menampilkan, dalam artian mewujudkan background daripada LDK, dalam artian programnya ini loh, ini gayanya ini, yang membuat tertariknya diri sendiri, dalam artian apa motivasinya ikut LDK lagi. Nah seperti itu. Jika inya suka, dalam artian suka gawin LDK Ashifa, dalam artian kegiatan-kegiatannya, insya Allah tuh ini masuk aja dalam LDK Ashifa, dalam artian niat motivasinya karena hendak memperdalam ilmu keagamannya ya. Nah kan itu seperti motivasi kan untuk mengikuti LDK Ashifa. Mungkin seperti itulah, kembali lagi kepada si yang mau ikut tadi, apa yang hendak mau ikut di LDK Ashifa, seperti itu. Oke, buat teman-teman sahabat Rafada, mungkin kalau ada niat ingin masuk ke LDK Ashifa itu kembali kepada diri sendiri untuk mengikuti LDK Ashifa. Kenapa? Karena LDK Ashifa ini sebagai bentuk untuk mewadahi bagi orang yang pengen niat memasuki LDK Ashifa. Jadi sangat besar untungnya nih ada LDK Ashifa, karena kita adanya niat, kemudian terwujudnya juga karena ada LDK Ashifa ini nih, Masya Allah, sangat bagus sekali, Masya Allah. Kemudian nih dari @izhar_muttaqin, Masya Allah, Ketum mengharukan sekali nih, emot nangis. Ya, wah, bagaimana tuh Ketum nih? Mana tanggapannya nih? Untuk Izhar nih anggota LDK Jawabangnya. Tapi hebat nih anggota LDK tapi sekaligus ketum komunitas payung dakwah pada tahun ini. Wah, keren sekali Bang Izhar ya. Salam dari kami bertiga. Salam Cina. Oke. Kayaknya udah habis nih pertanyaan kita untuk podcast Mas pada hari ini. Mungkin kita selanjutnya adalah closing statement nih. Tapi closing statement mereka adalah membacakan surah ayat yang dimana dari Bang Afif ini tartil atau tilawah sih? Tartil. Kalau Bang Daus nih apa? Tilawah, Masya Allah. Nah kita bisa mendengarkan nih kepada dua narasumber ini untuk membacakan beberapa ayat mungkin lah. Selamat menikmati bagi pendengar, sahabat Rafada. Mungkin dari
Siapa nih? Bebas aja sih, barang aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Semoga bagi para pendengar untuk membacakan surah Ad-Duha dari Ketum ini menjadi kita untuk membersihkan hati pada jam seini nih, sebagai panas-panasnya nih hari ini. Kemudian nih dari kepada Bang Daus selanjutnya. Langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو
بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Itulah kedua suara dari dua narasumber kita pada hari ini. Masya Allah sangat bagus sekali. Saya jujur saya terasa tersentuh dari kedua narasumber ini membacakan beberapa ayat ataupun satu surah tadi. Kemudian nih itulah closing statement dua narasumber yang berhadir pada hari ini. Semoga semua penyampaian mereka menjadi inspirasi bagi semua yang mendengarkan ataupun menonton yang ada di radio maupun di live Instagram Rafada Win Antasari pada hari ini. Baiklah teman-teman, buat kalian yang semua berada di luar sana, kami telah menemani Bu Hanpian Seberataan. Maka dengan ini saya akan mengakhiri podcast mahasiswa pada hari ini. Dan jangan lupa buat selalu dengerin podcast Mas setiap Seninnya yang bakal ngedatengin narasumber yang luar biasa tentunya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya hari ini Bang Apip dan Bang Daus. Salam hangat dari saya Izet dan dua narasumber kita, Bang Muhammad Afif sebagai Ketua Umum LDK Ashifa dan Bang Firdaus Nurzikrullah salah satu anggota LDK Ashifa pada hari ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.